Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Multafadila. Saya berasal dari kelas G, dari Informatika dengan NPM 24700611151 dari kelompok 9 Sains Data. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada tugas Sains Data yang chapter 3 mengenai yang tentang ini ya, tentang Eclipse DM Correlation Data. Jadi di sini terdapat beberapa dataset yang perlu kita kembangkan di RapidMiner. Bukan dikembangkan, tetapi lebih ke dianalisis apakah si dataset ini apakah bisa untuk dijadikan nanti sebagai bahan informasi atau tidak. Nah, untuk dataset itu adalah seperti ini, di mana elemennya itu dapat insulation ataupun bagaimana sih? Untuk sebelumnya, pada pembahasan kali ini tema ataupun dataset yang kita akan analisis itu berupa suatu yang saya ketahui ya, itu adalah mengenai penggunaan minyak dan seberapa besarnya gitu. Nah, jadi di sini elemen-elemennya itu dapat insulation ataupun isolasi dari si rumah, kemudian ada temperatur ataupun suhu ataupun ya keadaan suhunya, kemudian ada heating oil atau panas ataupun jumlah minyak yang digunakan, kemudian ada occupation ataupun jumlah penghuni, ada average age atau rata-rata umur, dan home size yaitu ukuran rumah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang paling saya ingin untuk menjadikan sebuah highlight untuk mencari sebuah informasi adalah mengenai heating oil. Karena apa? Karena heating oil menurut saya itu suatu hal yang tidak biasa, tetapi pada kali ini diimport gitu. Jadi kita akan berfokus pada heating oil ataupun dalam bahasa Indonesia itu adalah jumlah minyak yang digunakan yang menyebabkan nanti akan berembet ke temperatur, kemudian ke insulation, kemudian ke occupant, dan itu mencakup home size begitu. Nah, setelah kita dapat datasetnya, kemudian kita analisis kebutuhannya menurut kita, kemudian langkah sekarang adalah kita akan mengolah si dataset ini akan menjadi sebuah proses yang nantinya akan berubah menjadi sebuah dataset informasi. Oke, seperti biasa kita buka dulu RapidMiner. Sebelumnya kita download dulu ini dataset ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita import file. Kita ke main komputer yang tadi, next ya, bisa kita lihat terdapat 1219. Next. Oke, 1000. Oke, kita simpan Docker repository, finish. Oke. Nah, apakah masih sama 1219 atau 18 ya? Oke, kita sudah mencakup memasukkan si datasetnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengenai proses ya. Kita importnya dulu si dataset ini di sini. Kita ke result. Nah, sekarang adalah fokus kita dulu mengenai heating. Fokus kita adalah heating oil ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu memeriksa data. Memeriksa data tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah filter ya, untuk memfilter kebutuhannya. Nah, di sini kita add filter, enter value-nya itu Oke, kita ke heating oil. Di sini kita lebih dari sama dengan 200. Karena saya sudah average-kan sebelumnya bahwa 200 itu merupakan temperatur yang akan membuat si rumah itu menjadi anomali gitu, yang bisa dibilang tidak nyaman kah, ataupun menjadi lebih panas, ataupun menjadi kurang kondusif dan sebagainya. Oke, kita pastikan average, di mana rata-ratakan sesuai dengan SOP yang ada di dunia nyata kah, ataupun estimasi itu juga tidak apa-apa. Jadi saya berestimasi untuk 200 saja. Oke, kita tes dulu. Kemudian
setelah kita mencari data rumah yang memiliki boros minyak dalam penggunaannya, kemudian kita ke select atribut untuk memilih apa saja sih atribut-atribut yang sekiranya tidak perlu. Nah, di sini saya terdapat satu atribut yang sekiranya itu agak kurang masuk gitu, yaitu average age, karena average age itu tidak berpengaruh, karena ya pada hakikatnya manusia itu memiliki fungsi organ yang sama meskipun setiap usia itu memiliki perbedaan kualitasnya. Tetapi menurut saya selama itu manusia memiliki yang bersangkutan itu adalah bisa menjalankan fungsi dengan secara normal, ya average age menurut saya kurang. Jadi heating oil yang paling utama, home size paling penting, insulation penting, no occupation penting, dan temperatur penting. Kita apply dan kita akan mengeliminasi data-data si average age karena akan mengganggu proses dari informasinya gitu. Menurut saya seperti itu. Setelah ini kita langsung jalankan. Nah, bisa kita lihat average age-nya kita hilangkan. Kemudian yang tadinya datanya 1218 sekarang terdapat 512 data yang dimana ini menghasilkan informasi bahwa terdapat 518 rumah, ya, 518 rumah yang dimana heating oilnya itu melebihi 200 ataupun kapas lebih dari sama dengan 200, yang dimana itu merupakan pemborosan bahan bakar minyak, sehingga bisa kita simpulkan dari 1218 rumah yang tersedia terdapat 518 rumah yang sekiranya itu penggunaan bahan bakar minyaknya itu boros, seperti itu. Nah, sehingga pada kesempatan ini untuk exercise nomor 1 sampai 8 itu sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun dalam tindakan. Untuk depan itu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, teman-teman rekan saya yang satu kelompok, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berterima kasih untuk kemampuan saya untuk menyampaikan informasi seperti sampai sekarang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.